Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TNI, sehingga dia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda di Pulau Bali dengan maksud mendirikan negara Indonesia Timur. Di saat masyarakat Bali sedang menjalankan aktivitasnya, tiba-tiba datanglah pasukan Belanda dan menguasai Pulau Bali. Mendengar kedatangan Belanda, rakyat Bali pun ketakutan dan berteriak histeris. Mulai hari ini, pulau ini milik kita. Kalian semua harus tunduk kepadaku. Hahaha. Prajurit, mari kita kembali ke markas. Siap, Jenderal. Setelah Jenderal Belanda tersebut kembali ke markasnya, datanglah Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama prajuritnya dari Yogyakarta. Sontak Komandan I Gusti kaget melihat kondisi Pulau Bali yang telah didatangi oleh pasukan Belanda. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Ini pasti ulah Belanda, Karai. Belanda? Lihat, Karai. Itu bendera Belanda, Karai. Belanda kurang ajar. Mereka datang ke sini pasti untuk menjadi kita kembali. Kita tidak bisa diam saja. Ayo kembali ke markas. Siap, Komandan. Sesampainya Komandan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya sampai ke markas, Komandan I Gusti Ngurah Rai pun membicarakan penyebab datangnya pasukan Belanda ke Pulau Bali, karena disebabkan oleh isi dari perjanjian Linggarjati yang mengharuskan Belanda meninggalkan daerah de facto. Ini pasti akibat dari perjanjian Linggarjati. Apa? Perjanjian Linggarjati? Maksud Komandan surat dari pusat? Ya, surat yang berisi bahwa Bali tidak diakui sebagai Bali Indonesia. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Ada apa sebenarnya ini, Komandan? Kenapa kita tidak diakui? Tenanglah, ini pasti taktik Belanda untuk memecah belah kita. Yang harus kita lakukan, meskipun Bali tidak diakui sebagai Indonesia, tapi tetap jiwa dan raga kita untuk Indonesia. Ayo kita buktikan kepada pusat bahwa kita juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sedangkan di markas Belanda, Jenderal Belanda sedang menyusun rencana untuk membujuk Komandan I Gusti Ngurah Rai agar untuk bekerja sama dengannya. Kita harus mencari cara agar para monyet Bali itu bergabung bersama kita. Mengapa harus bergabung bersama kita? Mereka kan cuma berguna untuk lap sepatu kita. Apa untungnya mereka buat kita? Ini namanya strategi. Oh, kalau begitu ancam aja mereka, Jenderal. Atau kita bawa ke markas. Hah? Apa yang kalian maksud? Membujuk? Jika seperti ini, maka para monyet Bali akan menyerang kita. Jenderal, bagaimana kalau Jenderal menemui tentara pimpinan mereka? Lalu Jenderal membujuk mereka agar bergabung sama kita. Mereka itu orang bodoh, Jenderal. Oh, saya pikir itu ide yang bagus. Saya akan menemui mereka melalui surat. Setelah Jenderal Belanda menulis surat, lalu surat tersebut dikirim ke markas pasukan Bali. Sesampai surat itu di tangan Komandan I Gusti Ngurah Rai, emosinya sangat memuncak. Ketika membaca isi surat, ditulis oleh Jenderal Belanda tersebut yang berisi bahwa Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Komandan I Gusti Ngurah Rai akan menjadi pemimpin negara ini di bawah pemerintahan Belanda. Tidak. Ada apa, Komandan? Mereka mengajak kita untuk bergabung dengan negara Indonesia Timur. Mereka pikir kita pengkhianat. Tidak. Setelah membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda, Komandan I Gusti Ngurah Rai lalu meminta prajuritnya untuk mengirim surat balasan kepada Jenderal Belanda yang berisi bahwa Bali bukanlah tempat untuk melakukan perundingan. Jika Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan, silahkan katakan kepada pusat di Yogyakarta. Karena rakyat Bali bukanlah pengkhianat bangsa. Membaca jawaban dari komandan pasukan Bali tersebut, Jenderal Belanda naik pitam, lalu Jenderal Belanda tersebut menyuruh salah satu prajuritnya untuk memanggal kepala pembawa pesan tersebut dan mengirim potongan kepala ke markas pasukan Bali. Apa ini? Apa itu? Brengsek. Belanda pikir kita akan diam saja diperlakukan seperti ini.
Ayo kita hadapi mereka. Pada sore hari, Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan Ciung Wanara berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke Tang Sinica di Tabanan. Saat telah memasuki markas Belanda di Tabanan, Di mana para itu? Kalian ke sana. Baik, komandan. Kardom, para monyet Bali itu telah kurang ajar. Kita harus memikirkan cara untuk mengalahkan mereka. Bagaimana bila kita serang balik mereka? Itu ide yang bagus. Kita serang balik mereka. Ada apa? Mengapa kamu tidak gelisah mengenai Belanda? Mereka sudah pergi. Tapi perasaanmu tidak enak, Bri. Karai. Ada apa? Belanda menyerang desa Marga, Karai. Bagaimana bisa? Karena pasukan mereka lebih banyak dibanding pasukan kita. Sebanyak apapun pasukan mereka, kita harus tetap mempertahankan Bali. Siap, Karai. Aku yakin pasukan Bali pasti menang. Ya, saya pun yakin. Kamu silahkan keluar dulu. Siap, Karai. Apakah kamu yakin, Bri, prajuritmu akan menang? Beli yakin rakyat Bali memiliki semangat yang tangguh untuk mempertahankan Bali. Tapi ini kewajiban dan tugasku, Dek. Tapi ingatlah, kewajibanmu bukan hanya menjadi seorang komandan, tetapi menjadi kepala keluarga di keluarga ini. Ya, Beli tahu. Tapi apa gunanya kita hidup buat terjajah, Dek? Apa gunanya kalau amanah kita hanya akan dibimbing semu? Beli tetap harus pergi, Dek. Baiklah, aku rela demi bangsa ini. setelah itu I Gusti Ngurah Rai berpamitan dengan istrinya dengan mengecup tangan istrinya. Lalu ketika I Gusti telah pergi, Desak Putu berdoa. Tuhanku, tolong jagalah suamiku demi keamanan Bali, negeriku, dan keluarga ini. Sesampai di markas pasukan Bali, Komandan I Gusti Ngurah Rai berusaha untuk menyemangati pasukannya untuk mengalahkan pasukan Belanda. Baiklah, kita harus segera mengusir para penjajah itu dari tanah ini. Gunakan pedang jika pedangmu patah, gunakan tanganmu jika tanganmu patah, gunakan gigimu jika gigimu patah, gunakan matamu untuk menakuti mereka. Siap, komandan. Ayo. Siang harinya, 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukan Ciung Wanara melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di desa Marga, Tabanan, Bali. Prajurit Bali dan Belanda berseru untuk memulai pertempuran. Bangun kau. Katakan apa yang kau ingin katakan. Bangun. Terjadilah pertumpahan darah antara pasukan Bali dan Belanda. Sayangnya pasukan Bali kalah karena jumlah pasukan Belanda yang lebih banyak dan persenjataan Belanda lebih maju dan pasukan Bali. Belanda juga menggunakan bom dari pesawat udara. Komandan I Gusti Ngurah Rai akhirnya meninggal di tangan Jenderal Belanda dengan 1 kali tembakan pistol. Karena kita sibuk sibuk sekali sibuk Lihat ini emah-emahan. ini aku sama seminar tolong sibuk kamu jadi amalan aku jadi prajurit aku jadi istri sama prajurit. Halo Pemi, terus nanti kita udah belajar belajar melepaskan dirinya walau setengah. BTS. Ya, di sini ada Bang Fahri. Siap, komandan. Ada juga kameramen. Siapa tadi yang nggak diliatin katanya? Tembak dor Pem nanti Bismillah guys. Siap, Jenderal. Si Fahri, siap. Mulai hari ini. Mau dikata Pulau ini. atau gitu? Halo, Sunan.
Pulau ini milik kita. Bebas. Emi. Ini adalah kita sedang piknik. Piknik ya guys. Ini ada Aku nggak nih. Bagus tahu pakai atas naga juga kayaknya ya. Cat. ASMR. Mukbang. Ayo, kamu mau pakai? Nyobain coba kan. Untuk merebut balik dari Cinta. jika Bali di tangan kita, maka kita akan mudah menyerang Indonesia dari arah timur. Hah? Apa? Itu yang Kita aja, kalian kita aja. sebut dengan membujuk? Cinta. Jika Enggak para kelihatan. prajurit Bali akan Baik. menyerang kita. Cinta aja. Ih, Belanda cepat. Oh, iya. Belanda. Action. Mulai hari ini, pulau ini milik kita. Kalian semua harus tunduk kepadaku. Hahaha. Prajurit, mari kita kembali ke markas. Siap, Jenderal. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Ini pasti ulah Belanda, Karai. Belanda. Lihat, Karai. Itu bendera Belanda, Karai. Belanda kurang ajar. Mereka Gimana datang ke sini. sih? Hah? Apa yang kalian sebut membujuk? 3. Hah? Apa yang kalian maksud membujuk? Jika seperti ini, maka monyet Bali akan menyerang kita. Jenderal, bagaimana kalau Jenderal menemui mereka, pimpinan tentara mereka? Terus, Jenderal membujuk mereka agar bergabung bersama kita. Oh iya. Tidak. Ada apa, Komandan? Mereka mengajak kita untuk bergabung dengan negara Indonesia Timur. Mereka pikir kita pengkhianat. Tidak. Ayo. Baik. Itu tarik. Nggak ada yang bisa. Jangan berisik. Action. Puputan. Tegar diem. Merdeka. Lari ke sana, lari. Nida parah. Uni, fotoin dong tolong. Kita repeat. Di atas ya fotonya. Anjing lo, bangsa. Kaca aku mana sih?